Time travel. No. Technology that can invert an object's entropy. Oke guys, kita lanjutkan bahasan kita tentang film Tenet. By the way, buat kalian yang sudah nonton tapi belum paham, kalian gak sendirian. Karena rata-rata semua orang yang nonton pun begitu. Dan lucunya, film ini pun seakan tahu kalau yang nonton bakal pusing. Don't try to understand it. Feel it. Is your head hurt yet? Yes. Try sleep. Tapi ya itulah akibatnya kalau nonton film-filmnya Christopher Nolan. Kalau nggak bikin kita mikir, filmnya gagal. Jadi siapkan otak yang agak lebar untuk menonton film ini. Nah, siapkan otak kalian juga untuk mendengar bahasan kita kali ini. Karena kita akan membahas sisi sains dari film Tenet. Apakah Nolan menghayal bahwa waktu bisa mundur? Nah, buat kalian yang sudah nonton, pasti adegan ini yang paling berkesan. Nggak mudah untuk memahami apa yang terjadi di ruangan ini. Kita lihat di sini ada dua ruangan yang diberi cahaya yang berbeda. Satu merah, satu biru. Kalian harusnya sadar kalau sepanjang film, merah dan biru ini dijadikan kode. Merah untuk waktu yang berjalan normal, dan biru untuk yang terbalik. Makanya istrinya Sator sengaja diberi baju merah untuk memberi kode kalau hanya Satorlah yang terbalik di ruangan ini. Istrinya tidak. Nah, sebenarnya kita pun melihat kode ini sehari-hari. Merah itu panas, biru itu dingin. Terus apa hubungannya panas dingin dengan waktu yang maju mundur? Kalau kalian pernah belajar tentang kalor di sekolah atau hukum termodinamika, kalian harusnya menemukan istilah ini, entropi. Dan ini disinggung beberapa kali dalam film ini. Entropy runs backwards, so to our eyes its movement is reversed. Technology that can invert an object's entropy. As they invert the entropy of more and more objects in the two directions of time. Apa itu entropi? Oke, pelan-pelan. Ketika kita mencampurkan air panas dan air dingin dalam satu gelas, apakah air panas dan air dingin itu tetap terpisah? Tidak. Lama-kelamaan akan bercampur menjadi air hangat. Sekalipun tidak diaduk, maka kemudian dibilang bahwa panas selalu bergerak ke arah dingin. Itu yang diajarkan di sekolah. Sebetulnya, hukum termodinamika lebih dalam dari itu. Ini bukan soal suhu. Di dalam air, molekul-molekul air berubah dari keadaan teratur menjadi tidak teratur atau acak, sampai semuanya setimbang. Seakan-akan setiap molekul atau partikel mempunyai inisiatif untuk menyebar secara acak, tidak mau diatur. Nah, tingkat keacakan ini dalam fisika disebut entropi. Hukumnya adalah, entropi setiap objek akan naik seiring waktu. Bahasa sederhananya, segala hal yang ada di dunia ini akan semakin acak atau tidak teratur. Apel kalau kita biarkan akan semakin busuk. Rumah yang lama ditinggalkan akan semakin berdebu, dan kayunya semakin lapuk. Kaca pecah tidak mungkin disusun kembali, dan hukum itu pun berlaku untuk diri kita juga, bahwa kita akan semakin tua dan akhirnya mati, dan dunia pun pasti akan kiamat. Itulah takdir dalam versi ilmiahnya. Dalam fisika, hukum ini disebut hukum termodinamika kedua. So the second law is all about entropy increasing, which is just a technical way of saying that things get worse. Nah, karena hukum ini adalah satu-satunya yang tidak mungkin dilanggar secara waktu, maka entropi menunjukkan arah waktu itu sendiri, bahwa waktu selalu maju, tidak mungkin mundur, kecuali entropi bisa dibalik. Nah, itulah konsep dari film ini. Tapi apakah konsep entropi terbalik ini juga ada dasarnya secara ilmiah? Saya disclaimer dulu. Semua yang akan kita bahas adalah teori, jadi kalian tidak perlu mendebat apakah sesuai kenyataan atau tidak. Tapi yang harus kalian tahu adalah bahwa fisika yang kalian pelajari di sekolah belum final. Para ilmuwan terus berusaha untuk memecahkan semua misteri alam semesta yang belum terjawab, termasuk entropi. Nah, soal ini ada yang menarik yang diungkapkan oleh Neil. You mean reverse chronology, like Feynman and Wheeler's notion of that? Feynman dan Wheeler adalah dua tokoh ilmuwan terkenal dalam fisika, dua-duanya peraih Nobel. Yang menarik, mereka berkontribusi dalam mengembangkan teori yang cukup kontroversial, yaitu antimateri. Bahwa selain dunia yang kita tinggali, ada dunia yang sama di sisi yang lain, tapi terbalik. Bagi kalian yang awam, teori ini kelihatannya terlalu mengada-ngada. Tapi kalau kalian belajar secara khusus tentang teori kuantum dan teori relativitas Einstein, keberadaan antimateri tidak bisa dihindarkan. Kita pernah bahas teori kuantum ini saat membahas mesin waktunya Avengers. Oke, karena terlalu rumit kalau kita membahas tentang antimateri ini, jadi singkatnya saja. Elektron sebagai partikel yang membuat kita bisa menikmati adanya listrik,
mempunyai pasangan di sisi lain, yaitu anti-elektron atau biasa disebut positron. In principle, an anti-electron could form part of an anti-atom, and many anti-atoms could fit together to make an antimatter table, or even an anti-me. Nama John Wheeler yang disinggung tadi oleh Neil adalah orang yang mengemukakan teori bahwa positron atau anti-elektron sebenarnya adalah elektron yang balik arah melintasi waktu secara terbalik. Feynman and Wheeler's notion of a positron as an electron moving backwards in time. Sure, that's exactly what I meant. I have a master's in physics. We'll try and keep up. Ini adalah wawancara beliau sebelum meninggal. But then we discovered that if you have a particle going one way in time and then it turns around and comes backward in time, it behaves as if it had the opposite electric charge and was going in the normal way in time. Itulah mungkin alasan Nolan memberi nama salah satu tokohnya dengan nama Wheeler. Wheeler, briefing. You'll need your own air. Regular air won't pass through the membranes of inverted lungs. As I understand it, we're trying to prevent World War III. Nah, ada fakta menarik lainnya. John Wheeler adalah orang yang terlibat dalam Manhattan Project. You're familiar with the Manhattan Project? Yaitu proyek pertama pembuatan senjata nuklir. Proyek inilah yang membuat Amerika bisa menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Wheeler membantu Oppenheimer, pemimpin proyek ini, dalam mendesain reaktor nuklirnya. Karena itu, proyek ini disinggung di film. As they approached the first atomic test, Oppenheimer became concerned that the detonation might produce a chain reaction. Nothing would. Jadi guys, film ini terkesan terlalu banyak ngomongnya. Tapi bukan sembarang omongan. Kalau kalian kelewat sedikit saja atau tidak mengerti apa yang dibicarakan, kalian akan sulit memahami filmnya secara utuh. A terrorist bomb, even one that can kill millions, is nothing compared with what can happen if you don't stop it. Oke, balik lagi ke soal waktu yang mundur. Semua film yang bertema mesin waktu mempunyai problem yang sama, yaitu paradoks. Nah, kita akan bahas itu di part selanjutnya. We're their ancestors. If they destroy us, won't that destroy them? Let's bring us to the grandfather paradox. For what?